Prevalensi stunting di Sumsel turun drastis dari 24,8% pada 2021 menjadi 18,6% di 2022. Keberhasilan Sumsel tidak lepas dari aksi yang dilakukan pemerintah daerah, mulai makanan, alokasi anggaran, serta berbagai gerakan untuk masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan. Jajaran memang pemberian makanan tambahannya ada kegiatan-kegiatan, ada anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk perhatian ke sana, untuk makanan tambahan. Jadi saya kira itu yang kedua, lingkungan, gerakan-gerakan untuk memperhatikan masalah kesehatan lingkungan juga lumayan, air bersih, sanitasi, itu baik. Sumsel bertekad prestasi positif penurunan stunting kembali akan dilakukan tahun 2023 ini. Sumsel bersama stakeholder terkait mencanangkan berbagai program seperti timbang bayi serentak, bapak asuh anak stunting, serta beberapa kegiatan yang juga berfokus pada calon ibu dan para ibu muda. Teruslah berperhatian kepada stunting dengan cara memberikan edukasi dan obat serta makanan kepada bidan dan anak-anak di lapangan. Ujung tombak dari upaya penurunan dan pencegahan stunting dilakukan oleh para bidan karena mereka memiliki peran pendampingan, pendidikan, dan dukungan pada calon ibu. Bukan hanya masalah stunting, tapi kami yang melakukan banyak hal. Tapi pada hari ini memang kami bekerja sama dengan BKKBN dan juga Ikatan Bidan Indonesia untuk menekan pertumbuhan stunting itu. Dan dengan produknya apa? Herba Asimor. Itu untuk memperlancar kualitas dan kuantitas ASI. Dexa Group yang memberikan dukungan pada program pemerintah termasuk penanganan stunting, salah satunya di Sumsel dengan edukasi dan intervensi stunting pada 1.000 bidan aktif. Dukungan juga dilakukan melalui produk Herba Asimor yang memiliki kandungan ekstrak daun katuk, daun torbangun, dan ikan gabus yang membantu memperlancar kualitas dan kuantitas ASI. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.